Kasus pembunuhan Vina, Dewi Arsita, dan Muhammad Rizky Rudiana atau Eki yang ditemukan tewas pada tanggal 27 Agustus 2016 di Flyover Talun, Cirebon. Pada mulanya, polisi menetapkan kematian dari dua remaja asal Cirebon tersebut sebagai akibat dari kecelakaan tunggal. Namun pada tanggal 31 Agustus 2016, ayah dari Eki yaitu Ibtu Rudiana melaporkan kasus ini ke Polres Cirebon Kota jika kematian korban diduga karena dibunuh. Nah, lantas apa fakta misteri kematian kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 9 tahun silam itu? Berikut fakta-fakta misteri kasus Vina Cirebon. Nah, lalu bagaimanakah kronologi kejadian kasus pembunuhan Vina yang terjadi itu? Dilaporkan Kompas.com pada pemberitaan 2016, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut-sebut merupakan anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Vina ditemukan di lokasi tak jauh dari mayat kekasihnya Eki yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Kala itu Eki masih berusia yang sama dengan Vina, yakni 16 tahun. Kapolres Cirebon Kota yang saat itu dijabat AKBP Indra Jafar menggelar konferensi pers 6 hari setelah peristiwa itu terjadi. Dalam konferensi pers itu dijelaskan Vina dan Eki sebelum tewas dibunuh secara sadis sempat berkeliling bersama rekan klub motor di sekitar kota Cirebon. Ketika melintasi di sekitar kawasan SMP Negeri 11 Kota Cirebon, Vina dan Eki serta klub motornya itu dilempari batu oleh kelompok geng motor lain. Vina, Eki, dan teman-temannya itu tancap gas untuk melarikan diri, namun geng motor itu mengejar dan mendendang motor yang saat itu dikemudikan oleh Eki. Vina dan Eki dipukuli hingga mengalami luka parah. Bahkan Vina sebelum meninggal dunia juga diperkosa oleh para pelaku yang dilakukan secara bergantian. Setelahnya, jasad Vina dan Eki dibuang di bawah jembatan layang. Tujuannya untuk mengakui bahwa seakan-akan kedua korban tewas karena mengalami kecelakaan tunggal. Namun, sebelum kasus pembunuhan terbongkar, ayah Vina, Wasnadi, mendapatkan kabar bahwa putrinya masuk rumah sakit dalam kondisi sudah tak bernyawa. Dari laporan awal, disebutkan Vina mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Eki. Vina dan Eki dilaporkan menabrak tiang listrik dan trotoar di jembatan flyover yang berada di jalur arah Masajem, Kota Cirebon menuju Sumber Kabupaten Cirebon. Tim medis menyebut luka yang dialami Vina sangat parah. Vina mengalami luka parah di bagian kepala, tubuh, dan kaki. Namun setelah beberapa hari, Wasnadi mendapatkan informasi baru bahwa tewas akibat kebrutalan geng motor. Kasus itu terbongkar berdasarkan kecurangan pihak keluarga dan juga petugas kepolisian dari luka di sekujur tubuh Vina yang sangat parah. Di tahun 2024, perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina, perempuan asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, diwarnai teka-teki sejak peristiwa itu terjadi. 27 Agustus 2016, kabar terbaru berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap 8 dari 11 pelaku yang ditangkap dari inisial ER, HS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dianggap penuh kejanggalan. Pernyataan itu disampaikan pengacara Hotman Paris ketika bertemu dengan keluarga Vina di salah satu mal di kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Kamis 16 Mei 2024 lalu. Kata Hotman, BAP itu ada ya, dan yang jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan awal. 8 pembunuh Vina itu ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016, sedangkan ketika pelaku sampai saat ini belum tertangkap dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Para pelaku yang ditangkap itu dijerat pasal 338, 351, 170, dan 285 KUHP dengan ancaman penganiayaan dan pemerkosaan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, Hotman mempertanyakan soal 3 pembunuh Vina Dewi yang kini masih buron.
tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP dari 8 tersangka yang ditangkap lebih awal. Kabar Hotman, kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi, yang nggak mungkin itu karangan. Kemudian kok bisa BAP selanjutnya mereka mengubah seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini ya DPO itu hilang, tambah dia. Selain BAP yang dinilai ada kejanggalan atau cerita yang berubah-ubah kasus pembunuhan 2 sejoli muda itu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat mengungkap kronologi penangkapan Peggy alias Perong alias Peggy Setiawan, salah satu dari 3 DPO kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki di Cirebon. Direktur Kriminal Umum atau Ditkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Sukrawan membenarkan bahwa pihaknya telah menangkap sosok yang disebut-sebut sebagai otak eksekutor penghilangan nyawa 2 sejoli tersebut. Surawan mengungkapkan, Egi yang berkeliaran bebas selama 8 tahun itu ditangkap di Bandung pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik. Kendati begitu, Surawan belum mengungkap lebih detail terkait penangkapan salah satu dari 11 pelaku dari kasus Vina Cirebon tersebut. Lantas, bagaimana dengan 2 DPO yang lain? Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan masih ada 2 pelaku lainnya yang belum tertangkap dalam kasus ini. Ia mengatakan polisi masih memburu 2 tersangka. Berdasarkan DPO yang dirilis pada 14 Mei 2024 oleh Polda Jabar, diketahui 2 buronan lainnya dalam kasus Vina Cirebon ini adalah Andi dan Dani. Keduanya diketahui bertempat tinggal terakhir di desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Andi memiliki ciri-ciri khusus dengan tinggi badan 165 cm, badan kecil, rambut lurus dan kulit hitam. Sedangkan Dani diketahui berpostur 170 cm, badan sedang, rambut keriting dan kulit sawo matang. Polda Jabar mengimbau kepada 2 tersangka yang masih bukan masuk daftar pencarian orang untuk menyerahkan diri. Polisi juga memperingatkan kepada siapa saja yang berusaha menyembunyikan para pelaku dapat diproses hukum. Sebelumnya, kasus penghilangan nyawa disertai ruda paksa terhadap Vina terjadi pada Agustus 2016. Remaja 16 tahun itu dieksekusi bersama kekasihnya Muhammad Rizky. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 itu. Hal itu membuat publik bereaksi dan menilai Peggy sebagai korban salah tangkap. Terkait hal tersebut, Mabes Polri enggan menanggapi lebih jauh asumsi tersebut. Yang jelas, Polda Jawa Barat akan segera menjalankan perintah PN Bandung untuk membebaskan Peggy Setiawan. Mabes Polri turut menghormati hasil putusan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan yang diketuk Pengadilan Negeri Bandung. Sesuai pemerintah Pengadilan Negeri Bandung, pihak kepolisian pun diminta untuk segera membebaskan Peggy Setiawan dari tahanan dan memulihkan hak serta harkat martabatnya. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hasil penetapan tersangka terhadap Peggy dinyatakan tidak sah. Hakim minta Polda Jabar hentikan penyidikan Peggy Setiawan. Hakim juga menyatakan tindakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dugaan tindak perlindungan anak dan atau pembunuhan rencana atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 dan perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Ditreskrimum Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.
Hakim juga menyatakan tidak sah atas segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Direskrimum Polda Jabar yang berkenaan dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan. Tidak ketinggalan, PN Bandung memerintahkan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan atas berita penyidikan Peggy. Ini adalah film Vina Sebelum 7 Hari, adalah film drama horor Indonesia yang dirilis pada 8 Mei 2024 berdasarkan kisah nyata pembunuhan Vina dan Eki. Film ini mengisahkan tentang Vina, seorang gadis berusia 16 tahun, dan kekasihnya Eki yang ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan di Cirebon pada tahun 2016. Awalnya kematian mereka dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas, namun banyak kejanggalan yang membuat pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam waktu 6 hari setelah kematian mereka, arwah Vina merasuki sahabatnya dan mengungkapkan kronologi kejadian yang sebenarnya, termasuk serangan brutal oleh sekelompok anggota geng motor. Film ini mendapatkan perhatian besar di Indonesia dengan lebih dari 335.812 penonton pada hari pertama penayangan, menjadikannya salah satu film terlaris di Indonesia saat itu. Selamat datang di bulan Agustus. Nah, kita akan membahas beberapa seed Minecraft yang gak masuk akal yang kalian coba di bulan Agustus ini. Yaps, ada loh beberapa seed yang indah sekaligus rusak. Misalnya saja gunung yang bolong gede yang kayak gini. Wow, ini lebih besar daripada yang kita bahas sebelumnya ya guys ya. Bahkan seed yang satu ini gak sengaja aku temukan lagi loh, yang mana ternyata ada seed rusak ini, yang mana Blazer Outpost dan desa ini berada di satu tempat, plus di bawahnya ada stronghold. Nah, selain itu, keindahan Lush Cave yang menumbuhi Mineshaft dan juga Trial Chambers, keduanya ini menyatu loh. Ditunggu lagi tentang seed bulan Agustus yang wajib kamu coba.